Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafitha Solehat dari Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Manajemen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang kebijakan moneter pemerintahan di Indonesia saat pandemi COVID-19. COVID-19 yang sering kita sebut corona, yaitu jenis penyakit yang menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru saja ditemukan. Pertama kali ditemukan COVID-19 yaitu di Wuhan, Cina, tanggal 30 Desember 2019. COVID-19 penyebarannya sangat cepat, sehingga ke lintas negara juga sampai, termasuk di Indonesia. Salah satu dampak COVID-19 yaitu krisisnya perekonomian, sehingga pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah saja. Dalam hal itu, banyak masyarakat yang menurunnya daya beli sehingga pertukaran uang yang tidak stabil dan melemahnya perekonomian. Bagaimana caranya pemerintah untuk stabilkan perekonomian di Indonesia? Yaitu dengan cara kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur beredarnya uang yang selalu berubah. Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Impres nomor 4/200, yaitu tentang bantunya kesehatan terutama dalam upaya pengendalian. 2. Social Safety Net atau bantuan sosial yang diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat seperti PHK, KIP, kartu sembako, dan beras sejahtera. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM sehingga mereka bisa tetap berproduksi dan terhindar dari terjadinya PHK. BI, Bank Indonesia, salah satu lembaga yang mengatur keuangan negara, lembaga independen yang berfungsi dan berperanan yang strategi dalam mendukung pembangunan atau perkembangan pasar keuangan dan perekonomian suatu lembaga. Ada perkembangan penting yang menjadi perhatian BI dalam mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Yang pertama, investasi. Kedua, pergerakan rupiah yang dipengaruhi oleh fundamental dan teknikal. Yang ketiga, investasi. Langkah BI untuk mempercepat pemulihan ekonomi saat pandemi COVID-19. Yang pertama, meningkatkan intensitas investasi pasar keuangan. Kedua, menurunkan rasio wajib minimum GWM. Ketiga, menurunkan GWM rupiah sebesar 50 BPS yang ditunjukkan kepada perbankan yang melakukan kegiatan ekspor impor. Yang keempat, memperluas jenis dan cakupan underlying transaksi bagi investor asing di dalam melakukan lindung nilai. Yang terakhir, menegaskan investor global dapat menggunakan bank kustodian baik global maupun domestik dalam melakukan investor di Indonesia. Ketentuan lanjut BI untuk menstabilkan ekonomi diperkuat oleh adanya yang pertama Perpu nomor 1 tahun 2020. Yang kedua, peraturan anggota Dewan Gubernur atau PADG nomor 22/PADG/2020 dan PADG nomor 22/PADG/2020. Yang terakhir, PBI nomor 22/7/PBI/2020. BI juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan
transaksi non-tunai seperti ATM, mobile banking, QRIS agar terhindar dari COVID-19 atau corona. Perkembangan indikator perekonomian terkini pada tanggal 5 Juni 2020 yaitu yang pertama, nilai tukar rupiah dipandang masih undervalued dan diperkirakan akan menguat. Yang kedua, inflasi tetap rendah. Yang ketiga, aliran masuk modal asing mengalami peningkatan sejak Minggu 11 Mei 2020. Yang keempat, cadangan devisa akhir Mei 2020 diperkirakan meningkat. Dan yang terakhir, pembelian SBN oleh BI dari pasar perdana sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dari malam hingga pagi, ku coba berkali-kali, tapi kisahmu. Ku coba lagi dan lagi, namun semakin